Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiatun Nisa. Saya dari kelas A jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi, fisiologi, dan genetika. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tomi. Ana yang berarti memotong, dan tomi yang berarti menyayat atau memisahkan. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur atau susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Kemudian fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Artinya, ilmu ini akan mempelajari bagaimana organ-organ tubuh itu berfungsi. Mahasiswa jurusan PLB perlu materi anatomi fisiologi ini karena mahasiswa jurusan PLB adalah calon guru atau pendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Otomatis mereka dituntut harus bisa berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus yang akan mereka didik nantinya. Dengan mempelajari ilmu ini, mahasiswa PLB bisa mengetahui lebih dalam karakter tiap-tiap anak berkebutuhan khusus, bisa memahami fungsi-fungsi alat tubuh anak berkebutuhan khusus dengan berbagai keturunan yang mereka miliki. Kemudian, apa saja yang mereka butuhkan, supaya nantinya para mahasiswa PLB ini bisa menjadi guru atau pendidik yang bisa membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian, genetika. Genetika adalah ilmu biologi yang mempelajari sifat-sifat, bakat, atau ilmu mengenai sifat keturunan. Artinya, pokok persoalan dalam genetika ini adalah bagaimana suatu persamaan dan variasi diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Fungsi mempelajari materi genetika ini adalah supaya mahasiswa mengetahui dan memahami bahwa sebagian besar penyebab dari keturunan itu adalah karena faktor genetika atau keturunan. Materi pertama dari anatomi, fisiologi, dan genetika ini adalah sistem pergerakan. Sistem pergerakan yang pertama adalah tulang dan rangka. Rangka adalah susunan tulang yang saling berhubungan membentuk struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia. Rangka memiliki fungsi yang pertama, memberi bentuk pada tubuh manusia, menopang tubuh manusia, melindungi organ-organ tubuh yang halus dan organ-organ dalam tubuh manusia, kemudian sebagai alat gerak pasif manusia, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat menyimpan mineral, khususnya fosfor dan kalsium, kemudian sebagai tempat terbentuknya sel darah merah. Rangka terdiri dari 3 bagian besar, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari 2 tulang, yaitu rangka kepala terdiri dari tulang pelindung otak dan tulang bagian muka. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang tapis, dan 2 tulang pelipis. Kemudian untuk rangka di bagian muka terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang air mata, dan 2 tulang hidung. Kemudian untuk rangka anggota gerak terdiri dari tulang tangan dan tulang kaki. Dari tulang tangan itu sendiri terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas-ruas jari tangan. Kemudian dari tulang kaki terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Sistem pergerakan yang selanjutnya adalah otot.
Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia yang berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berelaksasi dan berkontraksi. Adapun fungsi daripada otot manusia adalah yang pertama melaksanakan dan menjalankan kerja, kedua menggerakkan jantung, ketiga mengalirkan darah, selanjutnya membantu sistem pernapasan, membantu proses pencernaan, sistem reproduksi, menjaga keseimbangan tubuh, membantu sistem peredaran darah. Otot sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran manusia. Otot ini dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf adonal. Otot ini terletak di dinding-dinding pada organ dalam tubuh, seperti organ saluran pencernaan, organ pernapasan, usus, saluran peredaran darah, saluran ekskresi, saluran kemih. Kemudian, otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka. Otot ini juga disebut sebagai otot rangka. Otot ini digunakan dalam pergerakan dan bekerja di bawah kesadaran manusia. Kemudian otot selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung yaitu otot yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat, atau otot jantung ini merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ini bekerja tanpa kesadaran dan dipengaruhi oleh saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem pergerakan yang selanjutnya adalah persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Persendian inilah yang memungkinkan manusia bisa bergerak dengan bebas. Adapun komponen penunjang sendi, yaitu yang pertama ada ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua, kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Komponen selanjutnya yaitu cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Komponen yang keempat adalah tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Bagian ini berguna untuk menjaga persendian dari benturan yang keras. Sendi terdiri dari 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau sinartrosis yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya, sendi antar tulang penyusun tengkorak. Kemudian sendi kaku atau abhiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Contoh, pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Kemudian sendi gerak atau diartosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Sendi ini dibedakan menjadi 5 macam, yaitu pertama, sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memiliki gerakan ke segala arah. Contohnya sendi antar tulang lengan dan gelang bahu. Sendi antara tulang paha dengan gelang pinggul. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel ini adalah sendi yang memiliki gerak seperti engsel atau satu arah. Contohnya sendi siku, sendi pada lutut, dan sendi ruas-ruas jari. Kemudian sendi pelana.
Sendi pelana yaitu sendi yang memiliki gerakan dua arah. Contohnya sendi ibu jari. Gerak yang keempat adalah sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan memutar. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Kemudian sendi gerak yang terakhir adalah sendi luncur, yaitu sendi yang memiliki gerakan empat arah. Contohnya sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Materi yang selanjutnya adalah panca indera. Panca indera bisa berfungsi dengan baik apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama itu syarat membawa kerja rangsang dengan baik. Kemudian otak dapat mengolah rangsangan dengan baik. Dan yang terakhir, alat indera tidak memiliki kelainan. Di sini panca indera yang pertama akan kita bahas adalah panca indera penglihatan, yaitu mata. Mata terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pelindung dan bagian bola mata. Pada bagian pelindung terdiri dari bulu mata, alis mata, dan kelopak mata dan kelenjar air mata. Bulu mata berfungsi menghalangi benda asing yang masuk ke dalam mata dan menyaring cahaya yang akan diterima. Selanjutnya, alis mata berfungsi untuk kecantikan dan menahan keringat agar tidak masuk ke dalam bola mata. Selanjutnya, kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutup dan melindungi bola mata. Yang selanjutnya adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata ini berfungsi untuk menghasilkan air mata, menutrisi, serta menjaga kesehatan mata. Kemudian pada bagian bola mata dibagi menjadi 2, yaitu bagian yang terlihat dan bagian yang tidak terlihat. Pada bagian terlihat terdiri dari kornea. Kornea ini adalah lapisan tipis, bening, tidak punya serabut saraf, dan menutupi iris. Kornea ini merupakan bagian terluar bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Kornea tidak memiliki pembuluh darah dan pembuluh saraf. Kornea ini berfungsi untuk melindungi bagian sensitif di belakangnya dan membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Kornea juga disebut sebagai lensa pada mata. Bagian yang kedua adalah sklera. Sklera merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih. Tebal rata-ratanya adalah 1 mm. Tetapi pada insersi otot bagian ini dapat menebal menjadi 3 mm. Sklera berfungsi untuk melindungi mata dan memberi bentuk pada mata. Bagian yang ketiga adalah pupil. Pupil ini berfungsi menerima cahaya dari kornea, menentukan kualitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar di kondisi gelap dan akan menyempit di kondisi terang. Karena lebar pupil dipengaruhi oleh iris atau selaput pelangi di sekitar pupil. Kemudian, bagian selanjutnya adalah iris. Iris bersama-sama dengan pupil juga berfungsi sebagai diafragma mata yang mengatur besarnya cahaya yang masuk pada mata. Iris inilah yang terlihat memberi warna pada mata. Kemudian konjungtiva. Konjungtiva ini berfungsi melindungi dan melapisi permukaan kelopak mata dan membantu melembabkan bola mata. Untuk bagian bola mata yang tidak terlihat itu terdiri dari pertama ada lensa mata. Lensa mata ini bertugas menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya ke retina. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Untuk melihat objek yang jauh, maka lensa mata akan menipih. Untuk melihat objek yang dekat, maka lensa mata
akan menebal. Kemampuan melebar dan memipih lensa mata diistilahkan sebagai daya akomodasi. Kemudian bagian yang tidak terlihat selanjutnya adalah retina atau selaput jala. Retina ini berperan sebagai layar yang menangkap bayangan. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya pada bintik kuning. Setelah cahaya diterima oleh retina, cahaya akan diteruskan ke saraf optik. Bagian selanjutnya adalah koroid. Koroid ini adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang bertugas mencegah refleksi atau pemantulan internal bekas cahaya. Koroid juga berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke struktur lainnya. Bagian selanjutnya adalah saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Informasi inilah yang akan diproses dan diterjemahkan oleh otak kita. Bagian yang terakhir adalah vitreous. Bagian ini diisi oleh gel bening yang berfungsi mengisi mata agar dapat mempertahankan bentuknya. Panca indera yang kedua adalah indera pendengaran atau telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Di bagian luar terdiri dari 1, daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara atau bunyi dari lingkungan. Kemudian lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi sebagai pintu masuknya bunyi. Kemudian ada yang namanya kelenjar telinga. Kelenjar telinga ini panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Bagian ini berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi menuju ke bagian tengah telinga. Minyak yang dihasilkan dari dinding saluran telinga disebut minyak serumen yang berfungsi untuk membunuh serangga yang masuk ke dalam telinga dan membasahi lubang telinga agar tidak kering. Kemudian di bagian tengah terdiri dari 1 gendang telinga atau selaput pendengaran. Berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Bagian ini akan bergetar bila menerima getaran bunyi. Bagian yang selanjutnya, tulang-tulang pendengaran. Tulang ini berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendangan telinga ke telinga bagian dalam. Tulang-tulang pendengaran itu akan bergerak atau akan bergetar setelah gendang telinga digetarkan oleh bunyi. Bagian selanjutnya adalah saluran eastachius, yaitu bagian yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Bagian ini berfungsi untuk menjaga agar tekanan udara di dalam dan di luar rongga agar tetap seimbang. Kemudian untuk telinga di bagian dalam terdiri dari saluran tengah lingkaran atau semisirkular. Bagian ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bagian inilah yang menentukan kesadaran posisi kepala kita saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Bagian selanjutnya adalah saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf, yakni otak. Untuk bagian yang ketiga ada yang namanya koklea atau rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Nah, bagaimana cara kerja telinga kita supaya bunyi itu bisa didengar? Yang pertama,
Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Kemudian, bunyi tersebut masuk ke lubang telinga dan diteruskan ke saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang kemudian membuat tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar. Tulang-tulang pendengaran ini bergetar seperti tuas hingga getaran menjadi lebih keras. Getaran dari tulang-tulang pendengaran ini membuat cairan pada koklea atau rumah siput mengalir pada rambut-rambut halus koklea. Kemudian, rambut halus di dalam rumah siput ini meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu, saraf pendengaran menyampaikan rangsangan bunyi tersebut ke otak sehingga bunyi dapat didengar. Alat indera selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan panca indera peraba. Kulit memiliki fungsi untuk membungkus otot. Kulit juga merupakan pertahanan pertama bagi tubuh kita dari serangan penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kulit memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama itu lapisan epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan kulit manusia paling luar. Lapisan ini berfungsi untuk membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan epidermis terdiri dari 2 bagian, yaitu rambut halus dan lapisan tanduk. Lapisan tanduk ini adalah lapisan kulit ari yang paling luar atau lapisan mati, sehingga mudah sekali untuk mengelupas. Lapisan ini akan selalu baru. Jika mengelupas, kita tidak akan merasa sakit atau lapisan ini tidak akan mengeluarkan darah, karena lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah dan saraf. Lapisan kedua adalah dermis. Lapisan dermis ini merupakan lapisan kulit yang paling tebal. Lapisan dermis terdiri dari pembuluh darah, saraf reseptor, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah dan membawa nutrisi bagi kulit. Kemudian saraf reseptor berfungsi menerima segala bentuk perubahan rangsangan seperti dingin, panas, sakit, atau juga tekanan. Kemudian kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini berfungsi untuk melembabkan kulit kita. Selanjutnya ada kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dari panas yang berlebih. Lapisan selanjutnya adalah hipodermis. Dalam lapisan ini terdapat banyak sekali pembuluh darah. Kemudian terdapat jaringan adiposa yang berfungsi untuk tempat cadangan lemak. Materi selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf yang pertama adalah sel saraf atau neuron. Neuron ini fungsinya adalah sebagai penghantar impuls atau rangsangan dari reseptor. Adapun struktur dari sel saraf atau neuron ini adalah yang pertama, dendrit. Dendrit adalah bagian yang berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikannya menuju badan sel. Kemudian sinapsis. Sinapsis adalah tugasnya mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Kemudian ada yang namanya nukleus atau inti sel. Inti sel ini berfungsi sebagai regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Kemudian ada yang namanya akson. Akson ini berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh dari badan sel menuju sel saraf lainnya melalui sinapsis. Kemudian ada yang namanya badan sel. Badan sel adalah bagian dari jaringan yang terbesar. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dari sitoplasma atau dendrit bercabang menuju akson. Kemudian ada yang namanya sel cawan. Adalah selubung lemak yang di seluruh selabut saraf mielin dari susunan sel glia atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Kemudian
ada yang namanya nodus Ranvier. Bagian ini adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin. Bagian ini berfungsi dalam mempercepat penghantaran impuls. Kemudian ada yang namanya selubung mielin atau selaput pembungkus neurit. Bagian ini berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Sistem saraf yang kedua adalah saraf pusat. Saraf pusat ini ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Otak besar dibagi oleh visura atau longitudinalis, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan, sedangkan belahan yang kanan mengatur tubuh bagian kiri. Jika otak kanan mengalami gangguan, maka tubuh bagian kiri akan mengalami gangguan, bahkan kelumpuhan. Begitupun sebaliknya. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Bagian otak yang kedua adalah otak kecil. Otak kecil merupakan bagian otak yang berada di bawah lobus kepala belakang dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerak, koordinasi antar otak, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap tubuh. Tanpa adanya otak kecil, maka gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagian otak yang ketiga adalah batang otak atau sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia. Bagian otak selanjutnya adalah otak tengah. Otak tengah ini berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerak mata, pembesaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh, dan juga pendengaran. Sistem saraf pusat yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi yang pertama sebagai pusat gerak refleks, yang kedua menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju ke otak. Yang ketiga, menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor seperti otot rangka, otot jantung, otot polos, dan juga kelenjar. Sumsum tulang belakang ini berada di dalam tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas. Sistem saraf yang ketiga adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi dari sel saraf motorik ke sel saraf sensorik yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel saraf motorik tersebut membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan juga kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 cabang, yaitu pertama, sistem saraf somatik. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot. Terdiri dari 12 pasang saraf keluar dari otak dan 31 pasang saraf keluar dari sumsum tulang belakang. Kemudian untuk sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang mewakili persyaratan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar.
Sistem otonom ini terdiri dari dua komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda, yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik yang memiliki susunan dan fungsi yang khas. Materi selanjutnya adalah genetika. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Dalam ilmu ini, kita akan mempelajari bagaimana sifat keturunan itu diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Tubuh dibangun oleh sel-sel, dan tiap sel mengandung inti. Di dalam inti terdapat kromosom yang membawa gen. Gen diturunkan atau diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya. Oleh karena itu, informasi genetik tersebut membantu menjaga keutuhan bentuk serta fungsi kehidupan suatu organisme agar tetap terpelihara. Fungsi dari gen itu sendiri adalah yang pertama, menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi. Kemudian mengontrol, mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Selanjutnya menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Sifat-sifat itu contohnya seperti bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan lain-lain. Kemudian fungsinya sebagai informasi genetika yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom adalah badan mikroskopis di dalam inti sel berupa benang-benang di mana di dalamnya ditemukan gen. Kromosom dibedakan menjadi dua macam, yaitu kromosom tubuh dan kromosom seks. Kromosom tubuh atau autosom itu berjumlah 22 pasang. Kromosom ini mewakili keseluruhan struktur tubuh manusia, dan ini merupakan ciri turunan seorang anak, sehingga anak dapat menyerupai campuran ciri orang tuanya, tetapi kadang-kadang juga memiliki sedikit campuran dari ciri kakek dan neneknya. Kemudian kromosom seks atau gonosom itu berjumlah 1 pasang. Jenis kelamin anak itu ditentukan oleh 2 pasang kromosom seks ini. Pada wanita, kedua kromosom ini berupa XX, sedangkan pada pria memiliki 1 kromosom X dan kromosom lainnya adalah Y. Pola pewarisan sifat terkait kromosom tubuh atau autosom terbagi menjadi 2, yaitu kromosom dominan dan kromosom resesif. Dalam autosom dominan, sifat akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot. Sedangkan pada resesif homozigot akan muncul sifat sebaliknya. Misalnya, pada pewarisan bentuk rambut, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian, penyakit menurun pada manusia ada yang diwariskan melalui kromosom autosom. Penyakit-penyakit itu seperti yang pertama ada yang namanya albino. Albino itu yaitu penyakit menurun di mana pada kulit manusia tidak mempunyai pigmen yang dapat memberi warna pada kulit. Kemudian ada penyakit yang namanya polidaktili, yaitu kondisi ketika jumlah jari tangan atau jari kaki berjumlah lebih dari 10. Ini disebabkan genotip polidaktili yang terbentuk bersifat dominan. Kemudian ada yang namanya brachydactyly atau jari pendek. Ini disebabkan karena gen-gen ini berada dalam heterozigot dominan. Kemudian penyakit menurun pada manusia juga ada yang diwariskan melalui kromosom gonosom. Contohnya seperti kelainan buta warna. Kemudian ada yang namanya homofilia, yaitu kondisi di mana jika terluka darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Kemudian ada yang namanya Down syndrome. Kelainan kromosom ini disebabkan oleh kesalahan dalam pembelahan sel yang menghasilkan manusia normal yang menghasilkan kromosom berjumlah 47, sedangkan pada manusia normal itu hanya memiliki 46 kromosom. Kemudian ada yang namanya sindrom Turner. Kelainan genetik ini adalah kelainan genetik pada wanita yang disebabkan oleh hilangnya kromosom yang umumnya berjumlah 46, tetapi pada kelainan ini berjumlah 45. Itulah tadi penjelasan beberapa materi yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, dan genetika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.